Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ngantuk tapi Pak nih udah siang. Lapar, Pak, lapar. Oh, udah lapar ya. Nanti minta izin satu-satu biar membeli snacknya keluar untuk menangganjal perutnya. Ya, Pak. ya, oke. Sebelum kita mengikuti pelajaran selanjutnya, lihat dulu kebersihan kelasnya. Andri, tolong susun mejanya. Iya tuh Pak, Andri berantakan terus Ya, Pak, berantakan pindah-pindah kali ini. duduknya tuh. Biar tenang dalam belajarnya nanti. Sudirman, jangan duduk aja, tolong nih. Ya, kerjasama. Tuh Pak bercanda terus Pak sama Sudirman Pak. Ya, udah. Oke, udah siap semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, untuk lebih lancarnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Andri pimpin doanya. Siap, Pak. Pak duduk, siap. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Oke, udah. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah hadir kita semuanya? Hadir Pak. Oke, Hadir, alhamdulillah Pak. hadir kita semuanya ya. Semuanya Pak, semangat belajar. Ya, semangat belajar. Kalau Bapak bilang nanti kalau kebetulan hari udah siang, kalau Bapak bilang menulis, itu bilang semangat ya. Menulis, semangat. 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 Itu dibilang, soalnya nanti kita akan menulis. Oke, sebelum kita masuk kepada KD selanjutnya, sebelumnya Bapak udah menjelaskan tentang struktur dan unsur-unsur dalam teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan menuju kepada menulis menyajikan teks cerita pendek. Oke, izin Bapak share dulu ya. Oke. Sebelumnya, Bapak udah menjelaskan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Tapi sebelum masuk kepada mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek, Bapak ada sebuah cerita. Ini ada sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang hobinya suka membaca dan menulis. Sementara itu kehidupan ekonomi keluarganya itu dibilang di bawah rendah. Jadi karena sukanya seorang gadis ini membaca dan menulis, maka dia terus membaca menulis. Lalu dikirimnya karya-karyanya lewat penerbit-penerbit terkenal, lewat seseorang yang menolongnya. Nah, akhirnya singkat cerita, dengan karya mereka, dengan karya dia itu, dia bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Jadi, jangan bilang menulis itu sia-sia, tapi sangat berbahaya. Oke, itulah sebagai motivasi buat Ananda semuanya. Oke, selanjutnya, udah dibuka LKPD-nya? Sebentar Pak. Oke, buka dulu. Sebelum sambil menunggu membuka LKPD-nya, kita bekerjanya berkelompok. Kelompoknya seperti yang kemarin. Karena Ibu Sitinya baru masuk, Bu Sitinya masuk ke kelompok 3. Ya, Bu Siti ya? Ya, Pak. Udah dibuka LKPD semuanya? Sebentar Pak, loading Pak nih. Sudah Pak, sudah. Oke.
Oke. Setelah dibuka LKPD-nya, nanti Bapak akan membimbing Ananda semuanya untuk menulis cerita pendek lewat media gambar berseri. Nah, udah kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Di sini ada 2 gambar yang Bapak tampilkan. Ananda semuanya nanti per kelompok memilih 1 gambar saja. Ya. Nanti memilih 1 gambar saja. Sekarang Bapak meminta dulu tema dari gambar 1. Oke, kerjakan per kelompok. Tentukan tema. Tema dari kelompok 3 kelompok tadi, gambar yang 1 ini temanya apa? Ada 2 gambar nanti. Silakan kerjakan per kelompok. Saling berdiskusi. Perhatikan betul gambarnya ya. Ini ada yang bangun, udah ada mataharinya. Perhatikan ya, ada 2 gambar nanti. Gambar yang 1 yang seperti yang ditampilkan. Tentukan temanya. Kelompok 1 udah dapat temanya? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, udah. Menulis? Nih, Semangat. bukan tadi, semangat. Oh, iya. Sekali Lupa, lagi, Bapak. menulis. Ulangi lagi, Pak. Semangat. Semangat. Ya, kelompok Lupa, 1, Pak. sampaikan apa temanya tadi? Kelompok 1, Pak. Ya, Tadi kelompok temanya 1. Yang gambar yang mana, Pak? Yang 1 dan 2, Pak? Nih, gambarnya cuma 1 gambar berseri ini. Oh iya, Ini iya. ada sangkut paut semuanya. Nanti gambar kedua belum lagi. Gambar 1 Oh, dulu. belum. Masih enggak. Ya. Siapa? Ini gambar ke-1 menurut kelompok kami, Pak. Kelompok 1 ini temanya itu terlambat, Pak. Bangun Oke, kesiangan. iya, terlambat. Kelompok 2? Saya, Pak. Ya, lanjut, Mitra. Menurut saya yang gambar nomor 2 temanya adalah terlalu cepat ke sekolah, Pak. Datang lebih awal, Pak. Datang lebih awal ke sekolah. Oke, terlalu cepat datang ke sekolah. Oke, itu yang dari kelompok 2. Perhatikan lagi gambarnya ya, Mitra ya, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Saya, Pak. Oke, lanjut, Siti. Siswa yang malas, Pak. Oh, siswa yang malas, boleh juga. Oke. Ya. Dah, itu kelompok 2, tolong diperbaiki lagi ya. Iya, Oke. Pak. Lanjut ke gambar kedua. Tentukan tema dari gambar kedua ini. Kelompok 1, 2, 3. Semangat. Nanti kita menulis cerpennya cuma memilih 1 gambar saja. 1 gambar berseri saja. Sudah kelompok 1? Sudah, Pak. Oke. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3 apa tema yang didapatkan? Siswa yang rajin dan disiplin, Pak. Oke, siswa yang rajin dan disiplin sesuai dengan gambarnya. Kelompok 1? Sama, Pak, dengan kelompok 3, siswa Oh, yang sama. rajin. Iya. Kelompok 2? Siswa yang rajin, Pak. Oh, siswa yang rajin. Oke, hampir sama semuanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat di LKPD. Itu kita akan menulis sebuah cerpen lewat dari gambar berseri ini. Kita memilih salah satunya, tidak keduanya, salah satu saja. Apakah itu yang terlambat atau yang rajin, yang disiplin. Nah, pilih salah satu. Nah, nanti sesuai dengan LKPD, kita membuat sebuah cerita
sesuai dengan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsiknya. Oke? Bisa dilanjutkan kerja kelompoknya? Bisa, Pak. Menentukan Siap, unsur Pak. intrinsiknya. Silakan. Ini Pak, maaf Pak izin bertanya. Ya, Absari. Ini dipilih saja langsung Pak, 1 atau 2. Bebas Pak. Gambarnya memilih terserah. Gambar 1 atau gambar berseri 2. Terserah. Siap Mau Pak. dikembangkan nanti sesuai dengan unsur intrinsiknya. Siap Pak. Ya. Terima kasih Temanya Pak. yang kita pilih ya Pak ya. Ya, Kita yang kelompok 1, gambar 1 aja. Sorry. kelompok 1 Ya. di gambar yang mana? Mau gambar 1 Pak. Silakan. Soalnya itu Kelompok dua? Andri, Sama, itu iya. Andri Pak Andri yang begitu Pak. Ya, Andri itu biasalah. Tingkatnya Pak. seperti itu. Kelompok 3 juga gambar 1 Pak. Ya, lanjut kelompok yang gambar 1, kelompok 3. Kelompok 2. Gambar 2 Pak. Oke, silakan. Kembangkan lewat unsur intrinsiknya. Bikin kerangkanya sesuai dengan unsur intrinsiknya. Oke, gambar ini boleh Bapak tutup ya. Boleh Pak. Bisa Bapak kasih waktu 10 menit? Bentar Pak, ini sedang diskusi dulu Pak. Iya, diskusi dulu ya. Iya. Sudirman, kenapa melamun? Ada masalah, Sudirman? Kasih idenya sama temannya. Galau Pak. Galau ya. Jangan galau-galau, Sudirman. Nanti cepat tua. Kita sedang berimajinasi. Seperti yang kita pelajari kemarin, temanya apa, latarnya di mana, waktunya, dan tokohnya. Bagaimana keadaan tokohnya? Bisa Ananda gambarkan lewat kerangka di unsur intrinsik itu. Menulis. Semangat. Semangat. Jangan lupa konsentrasi, konsentrasi. Lupa Pak, ulang Pak, ulang. Ini lagi konsentrasi nulis Menulis. Pak. Semangat. Semangat. Ria fokus, fokus sama teman diskusinya. Pak, maaf Pak. Kalau yang nggak paham, tanyakan langsung ya. Boleh bertanya sama temannya yang paham, jadi dalam kelompoknya sama Bapak juga langsung. Ini yang kelompok 1 udah menentukan latarnya. Udah Pak. Di mana latarnya, Absari? Di rumah dan di sekolah Pak. Oke, kalau kelompok 2 di mana?
Sudah Pak. Sudah. Latarnya di kamar tidur, di kamar mandi, di ruang makan, Oh iya, di jelas ya. jalan, dan di sekolah, di ruang Oke, kelas. mantap, Mitra. Kelompok 3, Siti ya? Ya Pak. Ya, Siti bisa udah ada tahu tokohnya siapa? Tokohnya saya ngarang ya Pak. Tokohnya Iya. Sudirman Pak. Oh, Sudirman. Gimana tipe Sudirman ini? Karena Sudirman dia ini sering terlambat sama ceroboh Pak. Suka Oh, jatuh juga ceroboh. Pak di jalan Pak dia Pak. Oh ya gitu ya. Oke. Mantap. Untuk tokohnya Sudirman di sini ya. Kalau kelompok 1, siapa tokohnya? Sudah jelas kan Pak tadi berdasarkan pengalamannya Andri ini Pak. Jadi Oh, Andri kami lagi tokohnya pakai. Andri. Ya, Iya. Andri ya. Oke, sudah. Pak, saya ganti takut marah. Saya ganti jadi Budi aja Pak. Oke, silakan Siti ditukar tokohnya. Dalam menulis kerangka jangan sampai lupa apa ya, mendeskripsikan tokohnya. Bagaimana menggambarkan tokohnya? Kayak si Andri tadi. Gimana tipe si Andri? Gambarkan tokohnya itu. Sudah siap? Kelompok 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke. Silakan bisa dibacakan yang dari unsur intrinsiknya. Kelompok 1. Siapa yang mewakilkan kelompok 1? Saya Pak. Oke, silakan. Terus yang lain nggak mau Pak. Iya, jadi saya saja ya Pak ya. Ya, nggak Di apa-apa sini. mewakilkan. Iya, di sini Pak. Untuk temanya tadi bangun terlambat Pak. Ya. Latarnya ini di rumah, kemudian di perjalanan, dan di sekolah. Ya. Tokohnya Andri. Ini wataknya Andri itu suka ini Pak, suka begadang Pak. Jadi dia itu suka main game sampai larut malam. Jadi tidurnya terlalu malam, jadi bangunnya kesiangan begitu Pak untuk tokoh dari Andri ini. Alurnya kami ambil alur maju, kemudian sudut pandangnya sudut pandang orang pertama Pak. Iya, udah lengkap semuanya dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, kelompok 2. Ya Pak, saya Pak. Silakan presentasikan. Baiklah Pak, saya Metra akan mempresentasikan unsur intrinsik yang kami diskusikan. Yang pertama temanya adalah Arman seorang anak yang rajin Pak. Oh, tokohnya Arman ya? Iya. Oke, silakan Metra. Arman Maulana, Pak. Arman Maulana. Ya, setelah itu latarnya ada di ruang kamar, kamar mandi, ruang makan, di jalan, dan di sekolah Pak, di ruang kelas. Alurnya alur maju. Setelah itu sudut pandang yang kami gunakan di sini adalah sudut pandang orang ketiga Pak. Sudut orang pandang ketiga, oke. Ya. Good. Oke, terima kasih Mitra atas kerjanya sama kelompok. Silakan kelompok 3. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya. Temanya siswa yang malas dan tidak disiplin
Tokohnya Budi, Pak. Budi ini karakternya malas. Kemudian saya tambahkan Pak Satpam, Pak. Oke, Pak Satpam mantap ini ditambahkan ya. tegas. Kemudian Ibu Guru baik, Pak. Kemudian teman-temannya Budi, wataknya juga baik. Latar tempat itu di rumah, di jalan, di sekolah. Kemudian latar waktunya pagi, suasananya menegangkan. Kemudian alurnya maju, Pak. Gaya bahasa ada beberapa majas. Kemudian sudut pandangnya aku. Amanatnya disiplinlah terhadap waktu dan jangan bermalas-malasan. Itu, Pak. Itu kelompok 3 ya, sangat lengkap sekali dari penerangan dari unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Dah bagus sekali Siti dari perwakilan dari kelompok 3. Nah, semua kelompok udah membuat kerangka dari unsur intrinsik ya. Nanti Ananda semuanya itu menentukan lagi berbentuk cerpen yang utuh sesuai dengan strukturnya. Struktur cerpen apa kemarin? Siapa yang Ada tahu? orientasi, Orientasi. Pak. Ada Orientasi. rangkaian prioritas. Ya, komplikasi, Komplikasi, resolusi. Oke, nanti Ananda semua membuat semua karya tadi sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan, itu sesuai dengan judulnya apa, orientasi rangkaian peristiwa. Nanti dibikin di sini, dalam tabel ini, sesuai dengan strukturnya. Bisa paham semuanya? Bisa, Pak. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Bisa? Oke, Pak. Nanti lanjut kita bikin sebuah yang utuhnya. Bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, silakan bikin berdiskusi sama teman kelompoknya. Ada pertanyaan, Pak. Kelompok 2, Pak. Apa pertanyaannya, Mitra? Silakan. Kalau di kelompok 1 yang milih gambar berseri 1, ada konfliknya terlihat di gambar, Pak. Kalau yang kalau kelompok kami pilih, belum ada terlihat konflik, Pak. Oh gitu. Coba ciptakan konfliknya. Sekarang kita pengembangan. Oke, Pak. Oke, ciptakan konfliknya. Apa? Oke, menulis. Bisa, Pak. Boleh Bisa, memberi Pak. saran Nanti nggak, di Pak? gambar. Apa sarannya? Ada? Kelompok 2 itu sarannya salah hari, Pak. Itu kan teman-temannya nggak ada yang datang. Berarti salah hari itu harusnya libur. Oh gitu. Ini yang gambar Ya, berseri karena kedua ya? saking rajinnya, Pak. Iya, saking rajinnya. Jadi Karena hari saking Minggu dia mau rajin. sekolah. Ini saking rajinnya dia ikut Ketinggalan duluan. upacara, Pak. Tertinggal upacara, Pak. Dia Ya, ke tertinggal sekolah, yang upacara. lain di lapangan. Ya. Pak, maunya Pak, kami kelompok 1 itu dalam pengembangannya Pak, gambar 2 itu nggak terbalik sama gambar 4, Pak. Gambar 2? Sama gambar 4. Gambar 4 nggak ada. Gambar 4 Gambar kan dia berseri terjatuh, mana? Pak. Gambar berseri kan ada itu. Gambar berseri 1 itu ada terdiri dari 4 gambar. Ya, Pak. Yang gambar berseri 2 itu terdiri dari 5 gambar. Yang Yang ditanyakan apa, Andri? Andri di gambar seri 1, Pak. Andri Ya, di gambar 1. 2 itu dia seperti terluka, Pak. Apa yang terlupa? Terluka, Pak. Oh, terluka Siap yang itu, digambar? Pak. Ya. Berarti dia siap gambar 4 gitu, enggak, Pak? Itu urutannya tidak berurutan, Pak, gambar Iya, seri. Pak. Atau bagaimana, Pak? Atau boleh kami ganti alurnya, Pak? Terserah, kita sekarang pengembangan. Kita merujuk kepada gambar yang Bapak tampilkan. Boleh dikembangkan sesuai dengan imajinasi kita. Bisa paham, Andri? Oh, berarti boleh kami tidak berurut, Pak, gambarnya? Boleh, terserah. 1, kita 3, 4 meletakkan di aja, tengah. Andri. Ya, berarti 1, 3, 4, 2, Pak. Boleh. Ya, 3, 4, 2 ya, Pak ya. Ya. Kita patokan kita kan ke gambar. Boleh kita acak gambarnya, tergantung kita mendeskripsikannya.
Ini Ananda yang bermenung-menung, tolong bagi idenya sama temannya ya. Jangan yang rajin-rajin saja. Yang bermenung, sumbangkan idenya. Biar kita nampak kerjasamanya. Ada pertanyaan, Nur Hayati? Bingung kayaknya? Iya nih Pak, sebentar Pak. Ya. Dalam menulis nanti perhatikan kebahasaan cara penulisannya ya, Ananda semua. Siapa? Komanya di mana kalau ada kalimat langsung? Komanya di mana? Tanda kutipnya. Serta pemakaian huruf kapitalnya. Ingat, dalam menulis kalimat langsung, setelah tanda kutip wajib huruf kapital. Nama Pak, orang huruf kapital. izin bertanya Pak. Ya, Sudirman langsung. Kalimat langsung ini kan banyak polanya nah Pak. Apa Sudirman? Kalimat langsung ini kan ada beberapa pola. Ya, Jadi pola yang seperti apa yang dianjurkan di sini Pak? Agar cerita kita itu menarik. itu tergantung kita. Bagaimana bahasa yang kita gunakan, Sudirman. Umpama seperti ini. Waduh, aku terjepit pintu. Nah, misal seperti itu. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, maksud saya gini Pak. Ya, Ini berdasarkan pengetahuan saya pada pembelajaran sebelumnya. Pola kalimat langsung itu kan ada 3 Pak. Jadi yang biasa dipakai orang di dalam cerita cerpen itu pada umumnya kan pola yang kedua. Pola yang kedua itu Pak kalimat kutipan, kemudian kalimat pengiring. Itu pola kedua Pak. Kalau jadi kemudian pola oke Sudirman. ya Bapak potong ya. Nanti tulis aja dulu, nanti Bapak bimbing nanti. Pak ketika ada tulisannya nanti. Nanti Bapak bimbing tulisannya. Oke, kelompok 1 ada kendala? Enggak Pak, bisa Pak. Oh, Tuh bisa Andri ya. sedang menulis Pak. Iya. Menulis Kelompok pengalaman 2 pribadi. ada kendala kelompok 2? Lagi dikerjakan, Pak. Lagi dikerjakan. Kelompok 3. Sedang, Pak. Sebentar lagi, Pak. Oke, semangat ya untuk semuanya. Ini kalau kita sedang menulis, itu penasaran apa endingnya. Itu biasanya kalau kita menulis. Yuliza sakit, Yuliza? Sehat? Oke.
Ingat, struktur jangan bolak-balik, sesuai dengan susunannya. Struktur adalah susunan. Beda dengan unsur dalam cerpen. Kalau struktur itu susunannya, sedangkan yang unsur adalah itu yang ada kandungan di dalam cerpen. Pak, minta izin mau beli aqua. Oke, silakan. Dah haus ya, Siane? Iya, Pak. Silakan, Siane. Oke, udah siap kelompok 1, 2, 3? Siap, Pak. Siap. Udah siap semuanya? Kelompok 3 udah siap. Kelompok yang lain gimana? Ini kelompok 3 udah siap, udah diperhatikan kebahasannya, Siti? Sudah, Pak, tapi Nah, takut ya. salah, Pak. Iya, namanya kita belajar. Nggak apa-apa. Kelompok 1 udah. Kelompok 3. Bapak tanya sama Andri. Ekspresif itu apa, Andri? Kata-kata yang menunjukkan ekspresi, Pak. Kata-kata yang menunjukkan ekspresi. Contohnya apa? Ya, Pak. Seperti ketika dia terjatuh, nanti digunakan kalimat, aduh, Oh, kakiku tersungkur, kayak gitu ya, Pak. oh iya, tepat sekali. Ekspresif ya, wajahnya bagaimana, sedih atau gembira atau gimana ya, kalimat yang digunakan. Aduh, sakit sekali. Itu. Spontan bahasanya. Iya, yang sopan. Kelompok 3 udah disusun langsung yang berbentuk utuhnya? Sudah, Pak. Sudah, mantap ya. Kelompok yang lain gimana? Kelompok 1, 2. Masih ditulis, Pak. Masih ditulis. Ini dalam menulis ya, dalam menulis jangan dipikirkan unsur intrinsiknya. Biasanya kalau kita sedang menulis, tulis aja dulu. Nanti unsur-unsur itu akan terbentuk dengan sendirinya nanti. Tapi ingat, struktur harus sesuai dengan susunannya. Kami kelompok 1 sudah ada cerpen utuhnya, Pak. Oh, udah ya Andri. Ya, bagus. Nanti kita presentasikan. Kelompok 2 gimana? 3 dan 1 udah siap dengan cerpen utuhnya.
Oke, sambil nunggu teman yang lain sudah siapkan, kita minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan cerita utuh yang telah didiskusikan di kelompoknya. Boleh diwakilkan sama siapa kelompok 3? Saya boleh, Pak? Oke, Siti, bacakan, presentasikan dengan ekspresi yang ada yang Ya. ditulis. Oke, silakan. Saya Siti. bacakan ya, Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan cerpen yang sudah disusun secara berkelompok. Cerpen yang dibuat berdasarkan gambar yang ditampilkan. Cerpen ini kami beri judul Pagiku yang Kacau. Kongkorongok, tok 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 petok, kring kring. Alarm terus berbunyi. Suara ayam tidak berhenti bernyanyi. Budi, Budi, seru ibuku. Namun tak sekalipun aku menghiraukan seruannya. Rasa kantuk yang luar biasa bergelayut kencang di mataku, menyulitkanku membuka mata. Berat rasanya mata ini melihat keindahan dunia dan terlalu terlena dengan nikmatnya mimpi maya. Budi, ayo bangun, sudah siang. Ibu mau ke pasar, jangan sampai kamu terlambat pergi ke sekolah. Seru, Bu. Lama sudah aku terlelap dan suara ibuku tak lagi terdengar. Sedikit demi sedikit kubuka mata rapatku. Alamak, sudah siang rupanya. Sial, aku terlambat. Aduh, baju mana ya baju? Bajuku mana ya? Aduh, ditaruh di mana ya? Bu, ibu, ibu. Kupanggil ibuku dengan kencang, namun tak ada jawaban. Ya Tuhan, aku akan terlambat berangkat ke sekolah. Hari ini ada ulangan akhir semester. Gawat kalau aku sampai terlambat. Nah, akhirnya kutemukan baju seragamku tergeletak di kamar sebelah. Dengan tergesa-gesa, aku pun memakainya. Sial, kancingnya salah masuk terus. Aduh, jadi lama ini. Sepatu. Ya, mana ya sepatunya? Entah di mana aku menyimpannya kemarin. Nah, itu dia. Kenapa ada di situ ya? Sepertinya di bawah tikus. Ya, kemarin. Ya, memang. Aroma sepatuku selalu menggigit para tikus nakal itu. Aduh. Setelah selesai memakai seragam dan sepatu, aku pun berlari kencang menuju sekolah. Bro! Aku terjatuh. Aduh, kakiku sakit. Wah, parah. Berdarah pula. Dengan sempoyongan, aku pun tertatih menuju sekolah. Aduh, sakit sekali kakiku ini. Gerbang sekolah ternyata sudah digembok. Pak, buka Pak. Pintaku pada Pak Satpam. Kamu lagi Budi. Teriak Pak Satpam jengkel. Iya Pak, maaf Pak. Ucapku memohon. Ya sudah, masuk sana. Perintah Pak Satpam. Terima kasih Pak, ucapku. Jangan diulang lagi ya, ucapnya dengan nada tinggi. Aku pun masuk dengan tertatih. Ternyata ulangan tengah semester telah dimulai dari tadi. Teman-teman dan guruku hanya menggelengkan kepala melihat kelakuanku. Ya, memang merugi sudah hidupku jika tak pernah disiplin terhadap waktu. Kacaulah pagiku ini. Semua hanya karena game online yang membabi buta. Aku menyesal. Sungguh aku kapok dan tak akan lagi mengulanginya. Gara-gara game online, aku kehilangan banyak ilmu. Kini, aku ingin jadi siswa yang rajin. Aku berjanji, aku
akan memperbaiki diri. Demikian, Pak. Oke, hebat sekali Siti. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3 yang diwakilkan oleh Siti. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 penampilan dari kelompok 3 tadi? Kelompok 1? Ya Pak, Oke, Apsari silakan tanggapi. cerita dari Siti bagus sekali Pak. Saya jadi takjub mendengar cerita dari Siti Pak, keren. Oke, keren ya. Iya, Bu Iya. Siti sangat apa, Pak? Ekspresinya Hebat, ya. Pak. Iya, ekspresi. Nanti Ekspresinya bisa Pak. dia jadi penulis terkenal itu, Pak. Oh ya, Iya, bisa Siti jadi. Pak itu. Iya. Iya. Ya, nanti kita Hebat dia, kumpulkan. Pak. Ya. Oke, kelompok 2 gimana? Saya Pak, Oke, silakan Mitra, sampaikan tanggapannya gimana penampilan dari kelompok 3 tadi. ya teman kita Siti tadi sudah menyampaikan teks cerpen dengan bagus, diiringi dengan lafal yang tepat Bapak. Nah, sehingga kita tertarik untuk mendengarkan cerpen yang ia sampaikan. Oke, terima kasih Mitra. Oke, itulah penampilan dari yang kelompok 3 tadi, yang pembacaan cerpennya sangat bagus lagi, sesuai dengan mimik dan intonasi yang pas ketika membacanya. Nah, bisa jadi cerita yang kita buat dari kelompok tadi kita kumpulkan, tugasnya adalah kita kumpulkan beberapa tugas, kita bawa kepada kita ketik ke labor komputer, bisa kita jadikan nantinya antologi cerpen. Ya, itu tugasnya nanti. Setelah kita menulis cerpen, langsung kita ketik. Apakah itu pakai laptop, pakai komputer, terserah. Yang penting ada nanti kita kumpulkan menjadi sebuah antologi sehingga kita menciptakan sebuah buku di kelas kita. Semangat semuanya menulis. Semangat. Semangat. Oke. Semangat. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Untuk semuanya ada pertanyaan? Mudah-mudahan sudah paham, Pak. Oke, udah paham ya? Sudah Ya. paham, Pak. Oke, mana yang struktur, mana yang unsur. Itu biasanya kalau meminta unsur dibikin struktur. Jangan sampai tertukar antara struktur dan unsur dari cerpen. Itu sering terjadi di yang Ananda tulis. Kalau Bapak minta struktur, dibikin unsur. Ya, diminta unsur, dibikin struktur. Jangan sampai terbalik. Oke. Demikian yang Bapak sampaikan pada hari ini itu mengenai penyajian dari teks cerita pendek yang mana kita susun dari strukturnya yang didalami dalam unsur-unsur cerpen. Masih ada pertanyaan? Oke, kayaknya udah paham ya. Untuk tugasnya nanti kita kumpulkan cerita itu menjadi sebuah buku nantinya. Oke, itulah yang dapat kita pelajari pada pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya dari menulis, ada termotivasi dari Ananda semuanya untuk dapat menulis cerita-cerita yang lain dari kehidupan nyata ini. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pagi-pagi hari ini, kita minta kepada Andri untuk menyiapkan, menutup pembelajaran kita dengan membacaan doa. Silakan Andri. Pak Dedo siap untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, demikian. Semoga hari Ananda semuanya hari yang selalu berbahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya.